Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini menunjukkan suatu hadis bahwa betapa besarnya, betapa pentingnya kita belajar Al-Quran. Apalagi Al-Quran adalah pedoman orang Islam, orang mukmin, yang mana ini Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang terbesar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka daripada itu kami menghimbau, mengajak para penonton, para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama untuk selalu belajar Al-Quran. Jangan sampai dengan usia yang lanjut, dengan keadaan yang sibuk, sehingga kita tidak mau lagi belajar Al-Quran. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Maka daripada itu juga kita himbau kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di rumah, marilah kita ajak mereka, cucu kita, anak kita semuanya untuk belajar Al-Quran, untuk mendatangi taman pendidikan Al-Quran atau rumah-rumah tahfiz atau di mana saja orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan pertolongan syafaatnya kepada orang-orang yang membacanya. Para pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, diriwayatkan ada sebuah cerita bahwa ada seorang qadi yang mana ketika beliau hidupnya
banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, sehingga mulai saat itulah si qadi tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak berdosa. Tapi apa yang terjadi? Sebelum qadi tadi meninggal dunia, dia mempunyai istri. Dan istrinya tadi mengandung seorang anak. Dan anaknya tadi dikeluarkan, dilahirkan oleh sang istri. Dan ketika berumur 3 tahun, anak daripada si qadi tadi, bahwa diajarkan anak yang 3 tahun tadi belajar Al-Quran, sehingga dengan umur 3 tahun sampai 4 tahun tadi, anak yang kecil tadi bisa membaca, menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun belum sempurna. Tetapi asbab anak kecil tadi bisa menyebut asma Allah, membaca Al-Quran walaupun belum sepasih-pasihnya orang yang membaca Al-Quran. Atas rahmat Allah, atas kemuliaan Al-Quran, si qadi yang asalnya disiksa di dalam kubur mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena asbab anak beliau, anak sidin yang bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu para penonton sekalian rahimakumullah, jangan kita malas mengajak anak kita untuk belajar Al-Quran dimanapun dia berada. Dan juga pernah dikatakan oleh ulama, man qara Al-Quran fahuwa ghaniyun. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia adalah orang kaya. Maka kita lihat di sekitar kita, orang yang ahli dalam Al-Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, kita lihat hidupnya selalu dikelilingi kebahagiaan luar biasa. Para penonton dimanapun Anda berada, mungkin inilah yang bisa ulun sampaikan tentang sedikit tentang keutamaan Al-Quran. Daripada kesimpulan yang kami sampaikan, intinya kami mengajak kepada pian sabarataan untuk selalu belajar membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar merenungi isi-isi Al-Quran, sehingga bisa kita amalkan Al-Quran yang kita baca di kehidupan kita setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.